Dinasti Ming yang berkuasa pada tahun 1368 sampai 1644 punya kebijakan mendua terhadap Islam. Di satu sisi, mereka melarang orang asing asal Arab, Persia dan Asia Tengah yang notabene penganut Islam utama di Cina saat itu untuk menggunakan bahasa, busana dan nama aslinya dengan tujuan secepat mungkin mengasimilasikannya secara paksa ke dalam masyarakat Cina. Di sisi lain, mereka justru tampak mengapresiasi agama yang sudah masuk ke Cina sejak sekitar 7 abad sebelum petani miskin bernama Zhu Yuanzhang memproklamasikan berdirinya dan menjadi kaisar pertama kedinastian ini. Buktinya, pada masa-masa awal kepemerintahannya, Kaisar Zhu Yuanzhang diriwayatkan pernah menulis sendiri 100 kata puji-pujian kepada Rasulullah atau Zisheng Bai Zizan yang belakangan banyak digurat di tembok masjid-masjid Cina. Bunyi syairnya sebagaimana dikutip ulama sohor era peralihan dinasti Ming ke dinasti Qing, Wang Dayu, dalam mahakaryanya Zheng Jiao Zheng Quan, jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Sejak penciptaan alam semesta, namanya telah tertulis di Lauhul Mahfud. Nabi besar pembawa agama itu lahir di barat sana. Ia menerima wahyu kitab suci 30 juz untuk memperbaiki akhlak manusia. Ia adalah imam semesta, pemimpin para nabi. Ia diutus Tuhannya melindungi negeri, salat 5 kali sehari, mendoakan kedamaian di bumi. Hatinya berserah kepada Tuhan, mengentaskan kemiskinan, menolong yang kesusahan, menerangi kegelapan. Ia menuntun jiwa dan raga, menjauhi dosa. Ia rahmat bagi seluruh alam, ajarana saleh, likul limakan wa zaman. Ia menunjukkan yang musyrik ke jalan tauhid, menamai agamanya sebagai Islam. Ia adalah Muhammad, Rasul Agung dan Mulia. Tidak berhenti di situ, Zhu Yuanzhang juga memerintahkan pembangunan masjid di Yunnan, Hokkien Kanton, dan 2 di Nanjing yang merupakan ibu kota dinasti Ming sebelum pindah ke Beijing. Kitab Tianfang Dianli atau Hukum dan Ritual Islam, karangan ulama terkemuka zaman dinasti Qing, yaitu Liu Zi, menyatakan masjid-masjid yang roboh pun diminta segera dibangun kembali dan tidak boleh ada yang menghalangi. Bukan hanya terhadap masjid, Zudi, putra Zhu Yuanzhang yang kelak menjadi kaisar ketiga dinasti Ming, malah sekaligus menitahkan perlindungan terhadap muslim yang ada di negaranya. Tidak boleh ada yang merundung mereka. Semua pejabat, baik sipil maupun militer, tidak diperkenankan merendahkan, menghina, atau mengintimidasi muslim. Dan barang siapa berani melanggar titah ini, maka akan dihukum. Demikian penggalan titah Ciyuzu di pada pertengahan tahun 1407. Zudi adalah kaisar yang mengutus Laksamana Cheng Ho ke mancanegara. Namun demikian, yang paling menarik adalah kisah tentang salah satu kaisar dinasti Ming yang dikabarkan telah memeluk Islam. Ali Akbar Ketai, pengelana asal Bukhara yang kerap menyebut dirinya Kalandar atau Darwis, menulis kisah tentang bagaimana kaisar ini akhirnya menjadi mu'alaf dalam bab 2, 8 dan 15 Ketai nama. Catatan perjalanannya ke Cina yang penulisannya dirampungkan di Istanbul pada tahun 1516. Adapun ceritanya, saya sarikan sebagai berikut. Syahdan, pada suatu malam, kaisar Cina yang bernama Khan Ichin bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bangun, dia melihat di dinding kamarnya tergurat kalimat syahadat dengan aksara berwarna hijau. Dia kemudian menghafalnya, lalu menyebarluaskan ke orang-orang istana dan menitahkan orang-orang di seluruh negerinya untuk turut membacanya. Orang-orang komplain karena tidak ada kaisar Cina sebelumnya yang menganut Islam.
Namun, Kaisar Cina ini bersikeras tetap akan menjadi Muslim. Karena itu adalah urusan rohania yang tidak boleh ada siapapun yang mengintervensinya. Maka direkrutlah kasim-kasim Muslim untuk dipekerjakan di istana. Mereka setiap hari diminta mengumandangkan azan atau bang'i namaz dan menggelar sholat berjamaah. Kaisar juga membangun masjid di Beijing atau Kanbalik pada bulan Ramadan. Dia biasa membawa ribuan pengawalnya berdoa di sana sepanjang malam. Pertanyaannya, siapa Kaisar Cina yang diceritakan Ali Akbar itu? Menurut Naju Feng, sejarawan Muslim jebolan Nanjing University, yang dinarasikan Ali Akbar tersebut adalah Wuzong alias Zhengde, Kaisar ke-11 dinasti Ming, yang terlahir dengan nama Zhu Huazhao. Dia bertahta selama hampir 16 tahun, terhitung sejak 1505 sampai tahun 1521. Dalam makalah berjudul Min Wuzong Wujiao Xin Yang Kau atau Menyiki Keislaman Kaisar Min Wuzong yang dimuat jurnal Xijie Zongjiao Yanjiu atau Studies in World Religions volume 02 tahun 2012, Naju Feng mengonfirmasi keislaman Kaisar Wuzong melalui satu-satunya piring keramik putih bertuliskan huruf Arab atau Persia dan ayat-ayat Al-Quran berwarna merah marun atau Fanhong yang saat ini disimpan di Museum Istana Kota Terlarang atau Gugongbo Wuyuan di Beijing. Foto piring keramik yang dikaji Naju Feng itu berada di halaman resmi Gugongbo Wuyuan. Dan sejalan dengan Naju Feng, pada lingkaran kedua permukaan atas piring tersebut, jika dibaca dari atas ke bawah, lalu dari kanan ke kiri, maka ditemukan sebuah kalimat Qala Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Sementara jika dilihat dalam tulisan yang terdapat di lingkaran terdalam piring, jika dibaca dari atas ke bawah, di sana terdapat potongan Al-Quran surat Al-Isra ayat 29. Wala tabsuta kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Sementara jika melihat fotonya dari permukaan bawah piring dan membaca tulisan Arab di situ secara berlawanan dengan arah jarum jam, terdapat Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, yang diawali dengan kata kama qala Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala dan diakhiri dengan ayat 60 surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Lingkaran terdalam permukaan piring itu mengandung kalimat Daiming kan yakni Shah Sulaiman Imarat Kart. Bila dibaca dari atas ke bawah, kalau dialihbahasakan secara kontekstual, kalimat ini berarti dibuat oleh Kaisar Min Agung, yakni Raja Sulaiman. Itu menunjukkan piring keramik ini diproduksi atas perintah Kaisar Ming Agung atau Daiming Kan yang bernama Raja Sulaiman. Adapun Daiming adalah transliterasi bahasa Persia untuk apa yang dalam bahasa Cina sebut sebagai Daming, artinya Min Agung. Lalu, siapa gerangan Kaisar dinasti Ming berjuluk Sulaiman yang memerintahkan pembuatan piring keramik berhiaskan ayat-ayat Al-Quran itu? Naju Feng mantap menjawab bahwa yang menulis adalah Kaisar Wuzong atau Kaisar Zhengde. Pasalnya, selain satu piring yang disimpan di Beijing itu, masih ada 6 piring serupa yang tersebar di Taiwan, Shanghai, dan di luar negeri yang di permukaan bawahnya bertuliskan aksara Arab atau Persia yang jika diterjemahkan berarti dibuat pada era Zhengde. Informasi keberadaan piring-piring ini Naju Feng tahu dari karya monumental Luo Aili yang diterbitkan di Taipei pada 2008 silam. Untuk memperkuat pendapatnya, Naju Feng masih mengajukan bukti lain berupa tempat pembakaran dupa dari tembaga yang kini disimpan di Museum Provinsi Gansu. Seperti Naju Feng, saya juga mendapati 2 sisi tempat pembakaran dupa ini
bertuliskan aksara Arab berupa hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalud du'a alhamdulillah, dan aksara Cina dari kanan ke kiri yang berbunyi Daming Zhengde Wuniankin Chi Hui Hui Zhang Jiao, yang berarti diberikan langsung oleh Kaisar Min Agung pada tahun kelima pemerintahan Zhengde kepada pemuka agama Islam. Di permukaan bawahnya, selain Gansu, Museum Daerah Otonomi Suku Hui Ningxia juga menyimpan tempat pembakaran dupa dari tembaga dengan keterangan yang sama. Penghargaan Kaisar Zhengde atau Wuzong tidak terbatas pada pemuka agama Islam melalui pemberian cindramata itu, melainkan juga pada agama Islam itu sendiri. Simaklah pernyataan Kaisar Zhengde atau Wuzong di depan menteri-menterinya yang disita Tuang Dayu dalam kitab Zheng Xiao Zheng Quan ini. Konfusianisme bisa menjawab persoalan duniawi, tapi tidak mampu menjawab persoalan ukhrawi. Buddhisme tampak bisa menjawab persoalan ukhrawi, tapi tidak menyuguhkan jawaban tentang yaumul akhir, penghidupan kembali manusia untuk kembali pada Tuhannya. Masing-masing dari ajaran tersebut cuma berfokus pada satu persoalan semata. Hanya Islamnya yang bersumber dari kebenaran hakiki, dan karena itulah agama ini relevan untuk menjawab persoalan-persoalan sepanjang masa dan di mana saja.